Selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabar? Apa kabar? Luar biasa. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ini gara-gara Hanabi tadi malam daripada masih ngantuk kali. Mari kita baca bagian firman Tuhan kita hari ini. Terambil dalam 2 Raja-Raja pasal yang kelima. 2 Raja-Raja pasal yang kelima, ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-18. 2 Raja-Raja pasal yang kelima, ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-18. 2 Raja-Raja pasal yang kelima, ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-18. Sudah dapat, kita akan baca bergantian. Saya akan baca ayat yang ganjil, jemaat Tuhan membacakan ayatnya yang genap. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapa, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapa akan melakukannya? Apalagi sekarang, ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu, terimalah kiranya suatu pemberian dari hamba-Mu ini. Tetapi Elisa menjawab, sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa, dan waktu Naaman bersama supaya ia menerima sesuatu. Akhirnya berkatalah Naaman, jikalau demikian, biarlah diberikan pada hamba-Mu ini tanah sebanyak buatan sepasang bagal, sebab hamba-Mu ini tidak lagi akan mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan kepada Allah lain, kecuali kepada Tuhan. Apabila Tuhan masuk ke dirimu untuk sujud bagi sana, dan aku menjadi sehingga aku harus sujud menyembah dalam dirimu itu, tidak dapat ya, jemaat Tuhan yang kekasih, selama kita hidup di dalam dunia ini, kita terus hidup dalam proses pembelajaran. Tidak ada seorang pun hidup di luar daripada proses pembelajaran. Pembelajaran tidak hanya diukur oleh berapa lama kita berada di bangku kuliah atau bangku sekolah. Tapi pembelajaran akan terus mengikuti kita dan terus harus menjadi bagian dalam hidup kita, dimanapun, kapanpun, sampai kapanpun kita akan terus belajar. Mengapa saya katakan demikian? Oleh karena Musa dalam Mazmur pasal yang ke-90, ayat yang ke-12, ada satu doa Musa yang luar biasa dalam masa tuanya, yaitu dia berdoa, ajarlah aku Tuhan. Musa kurang apa? Musa kurang pengalaman apa? Musa kurang pintar apa? Musa kurang termasyur apa? Tapi dalam masa tuanya, dia masih tetap berdoa, ajarlah aku Tuhan. Tidak hanya itu, Paulus, seorang hamba Tuhan yang luar biasa, ketika dia dipenjarakan di Roma, dan dia berada di akhir hidupnya, Epafroditus masih mengunjungi dia. Dan dia menitipkan pesan pada Epafroditus, tolong engkau datang, engkau bawa jubahku, engkau bawa buku-bukuku, dan engkau bawa surat-suratku. Padahal kita memahami, Paulus sudah dibatasi oleh terali besi. Paulus sudah berada di akhir hidupnya. Tapi di akhir hidupnya, dia masih minta supaya Epafroditus mengirimkan bukunya, mengirimkan perkamen-perkamen yang merupakan gulungan-gulungan kitab yang perlu dia belajar terus-menerus di dalam kehidupannya. Maka
dari Musa, dari Paulus, dan juga hamba Tuhan yang lain, kita melihat bahwa pembelajaran dalam hidup ini akan terus-menerus akan menjadi bagian bagi orang-orang yang mau hidup semakin mengenal Allah dan hidup semakin berkualitas. Nah, hari ini kita akan belajar bagian firman Tuhan ini dengan tema pergumulan adalah sarana pembelajaran. Pergumulan adalah sarana pembelajaran. Pembelajaran tidak hanya ada saja di bangku pendidikan, tapi pembelajaran pun ada ketika kita mengalami pergumulan dalam hidup ini. Nah, ada 3 hal, dan saya usahakan hari ini khotbah singkat. 3 hal, tapi akan singkat saja. 3 hal penting yang menjadi pembelajaran bagi Naaman dalam konteks ini daripada Tuhan. Mengapa saya katakan pembelajaran bagi Naaman? Karena Naaman mungkin sebagai seseorang yang sudah memiliki posisi yang tinggi, dia berada di bawah raja, maka potensi yang ada adalah dia tidak lagi mau belajar, tetapi dia mau orang lain belajar daripada dia. Semakin dia berpengalaman, semakin dia mengalami banyak kemenangan, semakin dia membanggakan tentang kepintarannya, dia semakin membanggakan akan pengalaman hidupnya, sehingga dia tidak lagi mau belajar pada orang lain, tapi dia mau supaya orang lain belajar daripada dia. Dan ini potensi yang sangat-sangat riskan. Kalau dia tidak lagi mau belajar, maka potensi yang ada adalah kesombongan dan juga tidak akan ada lagi pertumbuhan di dalam hidupnya. Hal yang pertama yang merupakan sarana pembelajaran daripada pergumulan yang dialami oleh Naaman. Mari kita lihat ayat yang ke-13. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat Syartabah, berkata kepadanya, "Bapa, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapa akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu apa? Mandilah, dan engkau akan menjadi tahir." Hal yang pertama adalah pembelajaran yang diterima oleh Naaman adalah pembelajaran untuk mendengar. Pelajaran untuk mendengar. Dari konteks ini kita melihat Naaman tidak hanya saja belajar daripada raja, tetapi yang pertama, Naaman belajar dari perkataan seorang anak kecil. Perkataan seorang anak kecil yang mengatakan pada istri daripada Naaman, kalau Naaman pergi ke Israel, ada Elisa di sana adalah Nabi Allah, pasti dia akan sembuh. Dari perkataan ini, istrinya menyampaikan kepada Naaman. Naaman mendengar apa tidak? Naaman mendengar. Kalau Naaman tidak mendengar, Naaman tidak akan menyampaikan itu kepada raja. Tapi Naaman mendengar isi daripada kabar yang disampaikan oleh anak ini, dan dia menyampaikannya itu kepada raja. Selanjutnya, Naaman belajar mendengar daripada raja. Jadi pertama, dia mulai belajar mendengar dari rumah tangga, belajar mendengar dari istri, karena istri mendapatkan informasi dari anak kecil. Ini mulai dari rumah tangga. Maka saya mau katakan, kalau kita gagal mendengar dalam rumah tangga, kita juga akan gagal mendengar dalam leadership yang Tuhan berikan buat kita. Amin itu. Karena yang kita pimpin yang terkecil, komunitas yang terkecil itu dari rumah tangga. Kalau kita gagal di dalam hal rumah tangga yang kecil ini, maka kepemimpinan besar kita akan gagal di sana. Di sini Naaman mulai belajar daripada komunitas terkecil, yaitu rumah tangga. Tapi sadar atau tidak, keberhasilan mendengar dalam rumah tangga akan mengakibatkan kita berhasil dalam banyak hal. Kenapa? Keberhasilan sebuah gereja ditentukan oleh keberhasilan dalam rumah tangga. Keberhasilan sebuah bangsa ditentukan oleh bagaimana keberhasilan dalam rumah tangga. Maka Miss Universe tahun 2002, ketika dia berhasil memenangkan posisi itu, ditanyakan kepada dia, kalau kamu sudah saat ini ditetapkan menjadi pemenang, apa yang kamu lakukan pertama dalam hidupmu? Apa jawab dia? Saya akan datang
bukan minum aqua duluan. Tapi saya akan datang dan memberikan pembaruan-pembaruan bagi setiap rumah tangga untuk mengerti betapa pentingnya peran rumah tangga itu sendiri. Kalau rumah tangga gagal mendengar, gereja akan gagal dalam kepemimpinan. Bangsa akan gagal dalam kepemimpinan. Tapi kalau rumah tangga berhasil, maka saya percaya itu akan menjadi basic untuk kemajuan daripada yang lain. Jemaat Tuhan yang kekasih, selanjutnya Naaman mulai belajar. Dari keluarga dia mendengar, dia naik kepada kepemimpinan dan tanggung jawabnya. Dia mendengar dari siapa? Dari raja. Dia sampaikan apa yang dia dengar daripada rumah tangganya. Sampaikan kepada raja. Raja mendengar apa yang disampaikan oleh Naaman. Dan raja memberikan surat, memerintahkan pada Naaman, kamu pergi kepada Raja Israel. Naaman mendengar. Buktinya apa? Naaman pergi. Jadi di sini Naaman juga belajar mendengar daripada atasan. Belajar mendengar dari rumah tangga, belajar mendengar di tengah-tengah tugas dan tanggung jawab. Baik kepada pemimpin yang Tuhan tempatkan di tengah-tengah kita. Kita harus mendengar mereka. Karena pemimpin, tidak mungkin kita ada di sana tanpa sepengetahuan Tuhan, tanpa pimpinan Tuhan. Kita ada di sana karena Tuhan yang membawa kita. Dan kalau ada orang yang memimpin kita, berarti orang itu telah ditetapkan oleh Tuhan untuk kita mulai belajar mendengar kepada dia. Hal yang ketiga, dia belajar tidak hanya mendengar di dalam rumah tangga. Dia belajar tidak hanya mendengar dalam tanggung jawab. Tetapi hal yang ketiga, ketika dia datang pada Elisa, Elisa bilang, Elisa menyuruh hambanya menyampaikan pada dia, pergi ke sungai Yordan, celupkan dirimu 7 kali di sana. Naaman dengar apa tidak? Belum. Waktu dia dengar, dia taat apa tidak? Ngomel-ngomel dulu. Betul ya? Ngomel-ngomel, moncongnya panjang dulu. Jadi tanda orang suka ngomel-ngomel itu moncongnya panjang. Gitu ya. Coba lihat sampai kiri kanan, moncongnya panjang ya. Bilang sama dia, moncong panjang minggu depan, moncongmu harus pendek. Gitu ya. Jadi di sini, mari kita boleh melihat dia ngomel. Tapi pada akhirnya dia taat apa tidak? Mengapa dia taat? Karena selanjutnya dia mendengar dari bawahannya. Dalam ayat yang ke-13, pegawai-pegawainya mengatakan pada dia, loh, Tuhan, kalau hamba itu Nabi itu menyuruh melakukan hal-hal yang sulit hanya untuk kesembuhan Tuhan, pasti Tuhan melakukan itu. Tapi mengapa hal yang gampang seperti itu Tuhan tidak melakukannya? Kita melihat dia belajar mendengar daripada pegawai-pegawainya. Ketika pegawainya mengatakan demikian, mau tidak mau dia disadarkan. Karena awalnya mulai panas. Orang yang suka ngomel itu pasti panas itu. Ngomong pun susah. Tunggu dia reda sedikit dulu ya. Tunggu dia. Jadi kalau orang lagi ngomel, katakan begini, aku nggak mau duit Tuhan. Istri lagi cerewet, suami lagi cerewet, katakan dalam hati, Tuhan aku nggak mau duit. Biarkan saja dia kok sendiri. Gitu ya. Kita nikmatin saja. Ketika dia reda, baru kita kasih masukan. Kayak gitu ya. Tapi kalau dia kita jual. Udah diem. Tembok dengan tembok itu. Ujung-ujungnya moncong ketemu. Begitu ya. Maka mari kita boleh belajar. Lihat momen penting. Ketika Naaman selesai mengkritik Nabi Elisa. Oleh karena dia melihat metode dia minggu yang lalu ya. Metode dia paling hebat. Abana dan Parpar lebih hebat daripada Yordan. Dia selesai ngomong, baru pegawainya bilang, loh ini kan hal mudah Tuhan. Ini bukan hal yang sulit. Kalau hal yang sulit Tuhan akan pasti lakukan karena nilai sebuah kesembuhan. Tapi mengapa hal yang gampang Tuhan tidak melakukannya? Dia mendengar itu dan dia melakukannya. Artinya apa? Dalam pergumulan pun kita perlu bertobat, namanya masalah mendengar. Begitu ya. Masalah mendengar ini perlu kita bertobat. Kenapa? Karena kecenderungan kita lebih banyak ngomong daripada dengar. Betul? Padahal Tuhan tidak pernah menciptakan dua mulut.
Yakobus pasal 1 ayat 19 bilang apa? Hafal semua? Hendaklah engkau cepat untuk mendengar, tapi lambat untuk berkata-kata. Tapi kita kadang balik, hendaklah engkau cepat berkata-kata dan lambat untuk mendengar. Kadang-kadang firman Tuhan diputar balikan. Jadi kadang-kadang pergumulan mengajar kita untuk mendengar. Mendengar tidak hanya untuk pemimpin kita, tapi mulai daripada keluarga kita. Seorang suami harus mendengar istri, seorang istri harus mendengar suami, seorang anak harus mendengar orang tua. Dan kalau sudah lulus di sini, ini menjadi basic yang kuat untuk tanggung jawab yang lain. Tapi kalau dari rumah tangga saja, suami ngomong satu kata, istri sudah punya karunia berkata-kata lebih dari itu. Apa itu? Istri ngomong satu kata, suami juga punya karunia berkata-kata lebih daripada super cukup. Maka seringkali satu kata keluar disambut dengan super sekali. Kenapa? Satu kata dijabarkan begitu panjang, begitu kan? Maka seharusnya orang itu layak khotbah di tempat ini. Ada pendeta ketiga itu khotbahnya panjang-panjang. Nah, jemaat Tuhan yang kekasih, mari kita belajar untuk mendengar. Karena tanpa kita mendengar, kita tidak akan pernah mengerti isi yang ada di dalamnya. Kalau kita tidak mengerti isi yang ada di dalamnya, maka hidup kita pun tidak pernah terisi oleh nilai kualitas isi itu sendiri. Maka mari pakai dua telinga ini boleh mendengar, dan kita mulai rem untuk berkata-kata. Kalau begitu, bukan berarti tidak boleh berkata-kata. Loh, kalau nggak ada berkata-kata, mau dengar api, mau dengar rumput yang bergoyang. Harus ada yang ngomong, tetapi harus ada batasannya. Di sini tidak pernah ada seperti itu, tapi di tempat lain itu ada. Iya, betul. Pengalaman saya tidak di sini, tapi di tempat lain. Dalam sebuah pertemuan, ada satu pengurus di sana, satu pengurus di sana, saya ada di sini. Bicarain pelayanan ini, ini kita sebagai keluarga di sesat. Ketika bicara tentang sesuatu kebijakan, ini bicara. Saya yang di tengah, saya bingung. Mau dengar yang mana? Ini bicara. Sampai ini bilang, kau diam dulu. Gitu kan? Di sini ada, saya sekali lagi. Kau diam dulu, karena nggak pernah ada seperti itu. Contoh, saya coba tanyakan majelis. Jadi saya dapat, saya paling ngomong ini karena nggak ada di sini. Kau diam dulu, kau dengar saya. Ini bangunnya. Kamu juga harus layak dengan saya. Akhirnya apa? Ini ngomong. Kemudian saya bilang, udah, saya dengar saja. Udah selesai dengar. Sampai selesai dengar. Tapi dengan adanya saya dengar, selesai pertemuan itu saya panggil. Oh, saya tahu ini motifnya di sini. Ini motifnya di sini. Pendeta tidak boleh marahin orang. Saya panggil, dan akhirnya semua damai. Baru yang satu bilang, kenapa tidak dari tadi lu ngomong gitu? Yang ini, saya mau ngomong, kau juga mau ngomong. Kapan jadinya? Dari mari kita boleh belajar mendengar. Di rumah tangga pun hati-hati, karena sering kali tahun pertama sampai tahun kedua, tahun ketiga dalam rumah tangga, biasanya istri lebih banyak mendengar suami. Tahun ketiga ke atas, biasanya suami lebih mendengar istri. Tapi dari beberapa tahun ke atas lagi, biasanya tetangga yang mendengar suami istri. Ya. Kenapa? Karena sudah tidak ada yang mendengar, maka pasti tetangga yang dengar. Betul ya? Karena supaya tidak dengar apa? Ototnya itu harus tinggi kan? Suara harus tinggi, ini harus tinggi, ini harus tinggi, ini harus tinggi. Tetangganya dia bilang, woi, kebun binatang. Saya pikir itu tidak ada di tengah-tengah kita. Mari kita boleh belajar mendengar. Ada seorang ibu berjalan bersama dengan anaknya mungkin di Natsuya Subi. Musim panas, dan di situ musim libur dan mereka perioko. Ketika mereka berjalan, ibu ini tanyakan kepada anaknya, nah, di musim panas seperti ini dan tidak ada air, kemudian hanya 2 buah apel saja yang ada pada kantongmu, kira-kira apa yang kamu lakukan? Anak ini langsung menjawab, saya akan gigit 2 apel itu.
ibunya sangat kecewa sekali. Kenapa? Karena ibunya punya pengharapan. Jawabannya satu nanti dia kasih buat ibunya, satu dia kasih buat dia. Dan mereka makan untuk menghilangkan rasa haus itu. Tapi anak itu langsung menjawab, aku akan gigit dua-dua apel itu. Setelah ibunya kecewa, kemudian dia sabar. Dan dia belai rambut anaknya. Nah, mengapa kamu harus gigit dua apel itu? Dan dia katakan begini, aku gigit untuk merasakan mana yang manis. Maka yang manis itu aku berikan kepada ibu. Ya, kira-kira anak ini salah apa tidak? Mengapa ibunya cepat kecewa? Oleh karena ibunya menyimpulkan hanya mendengar sebagian. Seringkali kita kecewa. Kecewa kepada pemimpin, kecewa dalam rumah tangga, kecewa dalam pergaulan, kecewa dalam pekerjaan. Karena kita hanya mau mendengar setengah, kita hanya mau mendengar sedikit, tetapi kita tidak mau mendengar seluruhnya. Ketika orang mulai ngomong, udah nggak usah ngomong, udah aku tahu bacotmu. Yang tertawa itu rasa-rasa ya. Jangan tertawa, bertobat dong. Tahu paling gede nih. Maka hal yang pertama di sini adalah sebagai suami kita bertobat dalam hal mendengar. Sebagai istri kita harus bertobat juga supaya bisa mendengar dalam pendengaran kita. Sebagai pemimpin, sebagai bawahan, kita juga harus bertobat untuk mau mendengar. Kenapa? Karena kadang keberhasilan membuat kita menutup mata dan menutup telinga kita. Mata kok telinga sudah terbalik ini. Menutup telinga untuk mau mendengar orang lain dan hanya mau memberikan perintah. Ini kegagalan dalam leadership, itu kegagalan dalam rumah tangga, kegagalan dalam pelayanan, dan kegagalan di dalam komunitas yang ada. Maka mari kita boleh belajar untuk mendengar. Betul. Belajar untuk mendengar. Tapi untuk belajar mendengar butuh namanya kemarin rendah hati. Orang sombong gak akan pernah mau mendengar. Tapi orang yang rendah hati pasti mau mendengar. Mari sebagai bapak-bapak katakan, aku mau rendah hati. Tapi jangan begini, aku mau rendah hati, itu sombong juga. Iya, aku mau rendah hati. Kalau kau duduk di samping istrimu katakan, Ma, doain papa supaya papa rendah hati. Tapi kalau di sampingmu bukan pasanganmu, jangan bilang Ma. Abu naik sekarang. Iya toh? Atau kan di samping pada temanmu katakan, kau tolong bantu doa saya supaya saya rendah hati. Iya toh? Kalau begitu, berarti selama ini kau sombong dong. Begitu ya. Maka mari kita mulai belajar mendengar. Karena Tuhan mengizinkan pergumulan, kadang di sana sarana untuk kita belajar mendengar. Amin itu. Saya juga pendeta, belajar mendengar. Ini hal yang pertama. Karena tanpa mendengar, kita tidak mengerti kebutuhan orang yang ada di sekitar kita. Tapi dengan mendengar, kita melihat Jokowi punya kepemimpinan yang luar biasa. Mengapa? Dia turun untuk mendengar. Dia tidak hanya memberikan perintah, tapi dia turun untuk mendengar keluh kesah orang. Basuki Cahayapurnama, dengan bebasnya orang bisa komunikasi dengan dia di balai kota. Komunikasi lewat media sosial. Dan dia cepat mendengar kebutuhan dan cepat bertindak untuk melakukan itu. Mari, ini hal yang kecil, tapi kadang-kadang kita melalaikan hal ini. Padahal ini mulai diukur dari rumah tangga. Hal yang kedua, Naaman mulai belajar mendengar. Tidak hanya belajar mendengar, tapi hal yang kedua yang dia lakukan lagi. Dari pergumulan ini sebagai sarana pembelajaran. Kita lihat dalam ayat yang ke-14. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Maka turunlah ia membenamkan dirinya. Berapa kali? 7 kali dalam sungai Yordan. Sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Nah, jemaat Tuhan yang kekasih, hal yang kedua, Naaman tidak hanya belajar mendengar, tapi hal yang kedua adalah belajar untuk taat.
Naaman adalah seorang yang sangat disegani. Naaman adalah seorang yang sangat dihormati oleh raja. Dan Naaman adalah seorang yang punya pengalaman dan kemasyhuran yang luar biasa di negeri Aram. Dan seringkali dalam posisi yang tinggi seperti itu, karena dia tidak peduli lagi taat sama siapa, tapi dia menuntut supaya orang lain taat sama dia. Bukankah seorang perwira pernah berkata ketika Tuhan Yesus datang ke rumahnya, dia katakan apa? Katakan sepatah kata saja, maka hamba-Ku akan sembuh. Mengapa? Di bawahnya ada leadership kepemimpinan prajurit bilang apa? Aku seorang atasan, di bawahku ada buah. Ketika aku perintahkan pergi, maka dia akan pergi. Ketika aku perintahkan datang, dia akan datang. Artinya apa? Namanya ini pemimpin. Kalau dia sudah jadi pemimpin di atasnya, kadang dia minta supaya orang lain taat. Tapi belum tentu perintah itu diberikan kepadanya, dia mau taat. Tapi semua yang ada di sini, pemimpin dan calon pemimpin-pemimpin di sini, pasti orang yang taat. Betul? Karena kita mencontoh Yesus yang sudah taat kepada Bapa dan datang ke dalam dunia. Nah, di sini Naaman ketika mendengarkan semua hal yang ada, makanya dia datang dan mencelupkan dirinya ke Sungai Yordan. Mencelupkan dirinya ke Sungai Yordan. Mungkin kita akan berpikir, mengapa harus 7 kali? Betul ya? Dan sepertinya Tuhan kurang kerjaan. Bisa saja Tuhan langsung menyembuhkan Naaman. Tapi mengapa harus membenamkan diri di Sungai Yordan? 7 kali lagi. Kita melihat Alkitab memberikan arti-arti bilangan. Dan salah satu arti bilangan dalam angka 7 adalah angka kesempurnaan. Arti kesempurnaan. Artinya bahwa sebenarnya ketika dia mencelupkan dirinya ke dalam Sungai Yordan, bukan Sungai Yordan itu yang menyembuhkan dia, tapi kesempurnaan ketaatan dia kepada Allah dan kesempurnaan firman Allah yang dia taat, itulah yang menyembuhkan dia. Maka Sungai Yordan tidak boleh dikultuskan. Ada orang yang sudah baptis di gereja, pergi lagi bersiara ke Yerusalem sana, minta lagi dibaptis ulang di Sungai Yordan. Sungai Yordan itu bukan tempat yang dikultuskan karena Tuhan Yesus baptis sana. Tapi di sini kita melihat yang menyembuhkan Naaman adalah Tuhan itu sendiri. Tetapi Tuhan mau lihat sejauh mana kerendahan hati dia, sejauh mana ketaatan dia kepada Tuhan. Maka di sana Tuhan menyuruh dia untuk mencelupkan dirinya Sungai Yordan, dan dilakukan itu selama 7 kali. Jemaat Tuhan yang kekasih, seorang pemimpin ketika dibawa untuk merendahkan diri, dan kita perhatikan pegawainya berdiri di atas, Elisa yang menyuruh, bukan Elisa langsung menyuruh, tapi budaknya Elisa disuruh untuk memerintahkan dia. Bukankah seorang pemimpin ketika disuruh celam ke dalam, turun lagi pegawainya lihat, kelihatannya pegawainya lihat, aduh, hambaku sepertinya dibuat seperti hamba gitu ya. Padahal Tuanku dibuat seperti hamba gitu ya. Selama ini dia perintah, tapi hari ini dia harus taat. Jemaat Tuhan yang kekasih, saya mau katakan satu hal. Di hadapan Tuhan, ketaatan bukan sebuah pilihan. Tapi di hadapan Tuhan, ketaatan adalah sebuah kemutlakan di dalam hidup ini. Pertanyaan saya, mengapa seringkali orang tidak taat? Hal yang pertama, kita belajar dari Naaman. Yang pertama adalah karena dia punya metode. Dan metode ini metode dimutlakan dan dikatakan ini metode yang lebih baik. Aku pikir Elisa datang supaya dia mengangkat tangannya dan dia mulai goyang-goyang di atas tanganku, dan setelah itu baru tanganku sembuh. Itu metodenya dia. Dan dia merasa ini yang benar. Sehingga ditawarkan metode yang lain. Dia pikir itu tidak penting. Saya tidak perlu taat dengan itu. Pakai metode saya. Selanjutnya, bukankah Abana dan Parpar lebih indah daripada Sungai Yordan? Artinya apa? Dia punya satu perbandingan, dan menurut dia perbandingan ini menjadi lebih baik daripada yang lain. Maka dia tidak taat melakukan itu. Maka mari kita boleh belajar satu hal. Hal yang simpel sekalipun, tapi kalau Tuhan suruh lakukan itu. Tuhan bilang murid-murid, kau harus kasih makan mereka. Mereka itu berapa? 5.000 orang. 5.000 orang kau harus kasih makan. Mereka bilang begini, kami butuh 200 dinar, gaji 1 tahun. Kasih makan 5.000 orang.
Kalau Natal kita butuh berapa? Sekian. Kita baru 300 orang saja kita bergumul sampai berpeluh kan? Tapi Tuhan bilang saat ini juga tidak perlu pakai panitia, gitu ya? Tidak perlu bikin proposal. Saat ini kamu harus kasih makan mereka. Murid yang lulus mungkin akuntansi dia pikir begini. 200 dinar Tuhan ambil dari mana? Suruh mereka pulang ke kampung-kampung, mereka beli makan di sana. Tuhan katakan tidak, kamu harus kasih makan. Selanjutnya stop di sini. No. Tuhan bilang apa? Apa yang ada padamu? Mereka cari-cari. Ternyata ada seorang anak kecil. Akhirnya dibawa oleh Andreas kepada Tuhan. Dan Andreas mengatakan, dia punya berapa? 5 roti dan 2 ikan. Pertanyaan saya, apa artinya 5 roti dan 2 ikan untuk kasih makan 5.000 orang? Kira-kira ada arti apa tidak? Tapi saya mau katakan, kalau di tangan pendeta Ayub mungkin tidak ada artinya apa-apa. Betul ya? Tapi di tangan Tuhan, itu pasti punya arti yang luar biasa. Karena Tuhan bisa mencipta sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada. Tapi Tuhan juga mau kita belajar taat dari hal yang bagi kita remeh, hal yang bagi kita simpel. Tuhan mau supaya kita belajar taat di sana. Tapi kadang hal-hal kecil membuat kita kadang meremehkan itu dan kadang kita tidak taat di sana. Ada satu keluarga hamba Tuhan. Bapak ini kemana-mana dia bertobat. Sampai pulang ke rumah dia bertengkar sama istrinya. Tiba-tiba anak kecil datang. Anak mereka yang paling kecil datang. Dan dia menghadap papanya, dia bilang, Papa tobat. Mama tobat. Papa tobat. Dalam hati KKR di rumah tangga ini. Dan akhirnya apa? Papanya mulai sadar. Ini suara Tuhan dan saya harus taat. Istrinya mulai sadar. Ini suara Tuhan dan saya harus taat. Dan akhirnya mereka berpelukan. Dan akhirnya terjadi kedamaian, pengampunan di dalam rumah tangga. Kadang kita menyepelekan hal-hal yang kecil dan di sana kita tidak taat kepada Tuhan. Tapi hari ini mari kita boleh belajar taat pada Tuhan. Apa yang Tuhan mau, mari kita taat melakukan. Hal yang ketiga yang terakhir yang kita dapatkan di sini adalah mari kita baca ayat yang ke-15. Kita baca ayat yang ke-15. 1, 2, 3. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada api Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, sekarang apa? Aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Stop di situ. Di sini kita melihat ada kalimat yang indah. Sekarang apa? Aku tahu. Tahu itu artinya apa? Aku ngerti sekarang, betul ya? Aku punya pengetahuan sekarang. Nah, ini perbedaan antara kekristenan dengan pengetahuan. Pertanyaan saya adalah begini. Mengerti dulu baru percaya, atau percaya dulu baru mengerti? Sekarang jawab. Percaya dulu baru mengerti. Yang bilang percaya dulu baru mengerti, silakan kata. Puji Tuhan. Yang bilang mengerti dulu baru percaya, kata. Puji Tuhan. Nah, ini perbedaan antara agama dengan pengetahuan. Pengetahuan mengerti dulu baru percaya. Tapi agama, secara khusus kekristenan, percaya dulu baru mengerti. Mengapa? Karena di dalam keagamaan, dalam agama, kita tidak akan pernah mengerti Allah secara tuntas dengan rasio kita. Kalau kita katakan, aku mengerti dulu Allah itu, baru aku percaya. Pertanyaan saya, apakah Allah menjadi Allah atau rasio kita menjadi Allah? Kalau rasio kita menjadi Allah, maka otomatis rasio kita menjadi patokan untuk mengukur Allah. Betul ya? Maka ketika rasio kita menjadi patokan untuk mengukur Allah, baru saya mengerti dan Allah itu masuk logika saya. Baru di situ saya mengangkat hati saya untuk menerima logika saya yang menjadi standar untuk mengukur Allah. Pertanyaan saya, ketika saya mengerti Allah, siapa yang menjadi subjek dan siapa yang menjadi objek?
Saya mengerti Allah. Siapa yang menjadi subjek dan siapa yang menjadi objek? Kita seringkali pakai bahasa Indonesia. Saya mengerti Allah, berarti saya apa? Subjek. Siapa yang menjadi objek? Allah. Pertanyaan saya, ketika saya bilang saya mengerti Allah, siapa yang lebih besar? Saya kah? Allah kah? Jawaban? Allah lebih besar. Pertanyaan saya selanjutnya, ketika saya mengerti Allah, yang berubah, ketika dimengerti, yang berubah Allah kah? Saya kah? Yang berubah siapa? Ketika saya mengerti Allah, yang berubah Allah kah saya? Saya. Maka di dalam teologia, kalau berkaitan dengan Allah dan kebenarannya, itu tidak pernah Allah dan kebenaran menjadi objek, tetapi Allah dan kebenarannya menjadi subjek. Maka ketika aku tahu, pertanyaan saya, sebelumnya Naaman mengerti dulu, baru percaya, atau dia mengalami pengalaman bersama dengan Allah, baru dia mengetahui? Dia mengalami Allah dulu dalam hidupnya. Baru setelah dia mengalami Allah dan karyanya, baru dia keluar, baru dia bilang, sekarang aku tahu. Kalau ilmu pengetahuan, kita harus tahu dulu. Betul toh? Baru kita percaya. Maka perlu adanya observasi dan lain sebagainya. Tapi sadar atau tidak, ilmu pengetahuan pun semua landasannya mulai daripada iman, bukan daripada pengetahuan. Saya memberikan contoh, Aristoteles memberikan statement, tesis dan juga kesimpulan. Dia bilang begini, semua manusia pasti mati, betul ya? Aristoteles adalah manusia. Kesimpulannya apa? Aristoteles pasti mati. Pertanyaan saya, apakah ini pernyataan logis apa tidak? Walaupun seorang Aristoteles adalah seorang filsafat besar, tapi ini logis apa tidak? Dia menyimpulkan, dia mulai dari satu statement besar, mayor, premis mayor. Dia bilang apa? Semua manusia pasti mati. Pertanyaan saya, apakah ini sudah diobservasi apa belum? Ini sudah lulus daripada observasi apa belum? Belum? Pasti belum. Kenapa? Kalau dia sudah lulus observasi, berarti Aristoteles pun waktu itu harus mati. Karena semua manusia harus mati. Ini logis apa tidak? Seharusnya tidak. Karena ini berangkat daripada namanya iman. Ini berangkat daripada namanya percaya. Maka saya mengatakan, baik di dalam konsep iman, baik dalam konsep ilmu pengetahuan, semuanya berangkat daripada iman. Saya berikan contoh. Saudara dan saya tidak akan menjadi orang pintar kalau kita tidak mengimani bahwa satu itu modelnya begitu. Betul? Betul tak? Siapa menyangkali bahwa satu modelnya begini? Pak, itu bukan satu, dua. Kamu nggak akan lulus kelas, kamu nggak akan naik tingkat. Betul? Kita harus mulai satu begini, dua begini, tiga. Ini logika atau iman? Coba ditanya sama guru, satu begini itu dulu dari mana? Pasti guru akan bilang, pokok percaya saja. Iya. Pokok percaya saja itu langkah iman loh. Maka kadang ini menjadi masalah. Seringkali tiga penghambat besar untuk membuat kita tidak percaya adalah yang pertama, rasio kita menjadi Allah dan menjadi ukuran. Yang kedua, pengalaman kita menjadi ukuran. Padahal kita melihat Allah melampaui semuanya. Yang ketiga adalah kebenaran. Kebenaran otoritas atau kebenaran mutlak. Pokoknya. Orang dulu biasanya pokoknya, begitu ya. Sekarang kita bilang nanti, dia bilang no. Dari dulu memang pokoknya seperti itu. Maka mari kita mulai belajar. Di dalam kekristenan, bukan rasio yang ditinggikan, tapi rasio ditundukkan di dalam iman itu sendiri. Maka iman yang benar dan rasio yang benar adalah rasio tunduk kepada iman. Pada akhirnya rasio akan mengerti. Ada orang yang pernah bertanya pada saya, Pak, bagaimana menjelaskan Allah Tritunggal supaya itu masuk logika? Saya katakan, kamu akan mengerti kalau kamu percaya dulu Allah Tritunggal itu ada. Kamu percaya dulu bahwa Allah Tritunggal itu adalah Allah yang disembah oleh kekristenan, dan kamu mau menerimanya, pada akhirnya kamu akan percaya tentang Allah Tritunggal itu. Berdasarkan apa? Tidak hanya dari penjelasan saya, tapi pengalaman pribadi kamu dengan Tuhan akan membuat kamu semakin percaya. Maka di sini kita melihat, Naaman bukan mengetahui dulu, baru dia percaya. Tetapi dia percaya dulu, baru dia mengetahui akan kuasa Tuhan yang luar biasa.
Maka mari taklukkan konsep kita di bawah otoritas firman Tuhan. Taklukkan konsep kita di bawah iman. Saya bukan seorang yang anti rasio, tetapi saya paling anti dengan rasionalisme. Rasionalisme artinya paham yang melihat rasio adalah segala-galanya. Padahal kita melihat, apalah pikiran ini? Padahal kita melihat banyak orang ketika menjadi seorang saintis, kadang-kadang itu menjadi sebuah kebanggaan bagi kita. Tapi apa itu sains? Sains itu dari kata bahasa Latinnya adalah scio. Scio itu artinya aku menemukan. Discovery, aku menemukan. Artinya apa? Sudah ada, tinggal hanya dibukakan. Wah, cilo, bah. Itu discovery. Jadi saya menemukan itu. Tapi saya bukan mencipta itu. Ingat ini. Karena istilah mencipta dalam Alkitab dipakai kata bara, dari yang tidak ada menjadi ada. Kalau saya menemukan, sudah ada, tinggal selama ini ditutup, kemudian akhirnya dibuka kerudungnya. Baru tahu, oh ini tahu. Maka saya mengatakan buat kita, pengkhotbah mengatakan tidak ada hal yang baru dalam dunia ini. Ini itu dulunya sudah ada. PA di Hirakata kami bahas tentang Menara Babel. Saya tanyakan pada mereka, kira-kira teknologi pada zaman kemajuan pengetahuan pada zaman sana lebih hebat daripada zaman sekarang, atau zaman sekarang lebih hebat daripada zaman itu? Mereka jawab, ada yang bilang zaman sekarang lebih hebat, ada yang bilang zaman dulu lebih hebat. Jawaban saya bertanya buat mereka, apakah sampai saat ini sudah ada yang membangun menara sampai ke langit atau belum? Hanya dengan dibuat dari batu bata dan tergala-gala. Ada? Maka saya mengatakan buat kita seorang yang pintar sekalipun, ingat, tataran kita hanya dalam hukum alam. Karena tidak akan pernah lepas daripada hukum sebab akibat. Tapi ada satu yang tidak dapat dijangkau oleh rasio kita, yaitu namanya hukum supranatural. John Luke, di tengah-tengah kesibukan rasional melanda gereja, rasionalisme melanda gereja, John Luke mengeluarkan satu statement besar. Dia mengatakan begini, kita harus mengerti sebagai warga gereja. Ketika dia berbicara tentang iman, agama, dan ilmu pengetahuan, dia mengatakan, ada bagian dalam hidup ini, ada bagian yang kita sungguh mengerti bahwa itu masuk dalam logika kita. Hal yang kedua, kita harus mengerti bahwa ada yang melawan logika kita. Tapi yang ketiga, kita harus mengerti bahwa ada yang namanya translogika kita. Translogika itu apa? Translogika itu artinya saya mengerti, namun melampaui pengertian saya. Kadang-kadang kita tidak membedakan antara kontrarasio dengan transrasio. Jadi kadang-kadang kita pikir semua yang nggak masuk logika saya itu berarti sudah tidak benar. No. Ada yang transrasio atau suprarasio karena itu melampaui pengertian kita. Contohnya mujizat. Betul? Saudara percaya mujizat? Saudara bisa ukur dengan logika? Tidak. Saudara percaya Allah? Saudara bisa mengukur Allah dengan logika? Tidak usah itu. Manusia saja sulitnya minta ampun. Saya memberikan Pak Kris, tolong observasi ini, gitu ya, tisu ini. Saya minta tolong Kristiani yang sebentar lagi menjadi seorang yang luar biasa yang Tuhan pakai. Tolong observasi kuda dan hasil observasinya tolong dikasih ke saya. Saya minta tolong Bung Trisno, tolong observasi siapa itu Andre tanpa Andre ngomong apa-apa. Saya mau tanya, lebih sulit yang mana? Lebih mudah yang mana observasinya? Tisu, kuda, atau Bu Andre? Ya? Lebih sulit yang mana? Orang kan? Mengapa? Orang itu bukan hanya satu bagian. Ada 3 bagian yang ada di dalamnya. Ada tubuh, jiwa, dan roh. Jadi kalau kita hanya ke observasi masalah fisiknya, itu belum selesai. Observasi lagi jiwanya, observasi lagi rohnya. Baru dia lengkap menjadi manusia. Sulit lagi. Dia diam aja susah. Apalagi kita observasi. Tidak hanya fisiknya. Observasi tentang apa yang dipikirkan saja kita susah. Betul ya? Karena ada wilayah di luar manusia.
Ada wilayah di dalam manusia, tapi ada wilayah juga yang ada di atas manusia. Di luar manusia mudah, di dalam manusia sudah mulai mengalami kerumitan. Apalagi di atas manusia, itu sulitnya minta ampun. Coba saudara observasi, apa yang Andre pikirkan? Ya, terus observasi. Apa yang Andre pikirkan? Selanjutnya, observasi tentang apa yang Andre, bagaimana proses Andre berpikir untuk apa yang dipikirkan. Dan observasi bagaimana proses dia berpikir untuk memikirkan apa yang dipikirkan. Musimnya minta ampun. Maka saya mau katakan, sains, pengetahuan bukan segala-galanya. Pengetahuan bukan segala-galanya. Sains tanpa etika, sains tidak ada gunanya apa-apa. Karena etika akan membawa sains itu untuk bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Sains hanya menemukan, tapi etika memberikan arah mana baik dan tidak baik. Billy Graham mengatakan apa? Aku tidak takut pada bom nuklir yang ada, tapi aku takut kepada hati orang yang ada di balik bom nuklir ini. Kalau dia bisa membedakan mana yang baik dan tidak baik, kalau dia bisa takut akan Tuhan, maka dia tidak akan pernah mungkin melakukan hal yang jahat. Ketika bicara tentang baik dan jahat, itu bukan bicara tentang sains, tapi itu bicara tentang etika dan moralitas. Tapi saya mau katakan, etika bukan segala-galanya, karena etika butuh agama. Baik dan jahat bukankah sesuatu yang subjektif. Baiknya saya belum tentu itu baiknya Pak Kris. Begitu ya. Baiknya saya belum tentu itu baiknya Saudara Manopo. Tapi saya mau katakan buat kita, etika harus membutuhkan namanya teologi. Karena teologi memiliki standar kebenaran itu sendiri. Standar aletheia tidak pernah menjadi benar dan tidak benar. Maka saya mengatakan yang ketiga, Naaman belajar untuk mengerti bahwa pengalaman dengan Tuhan akan membawa dia semakin mengenal siapa Allah yang benar. Jemaat Tuhan yang kekasih, saya menutup dengan satu statement begini. Kenapa kita harus diproses untuk belajar? Karena seringkali dalam perjalanan hidup kita, banyak hal yang kita jalani dalam ketidaksadaran kita. Saya ulangi kalimat ini. Mengapa kita harus diproses untuk belajar terus-menerus? Karena banyak hal yang ada dalam hidup kita, kita jalani tanpa dalam pengertian dan ketidaksadaran kita. Saya berikan contoh. Selama ini Naaman kan, dia adalah penyembah dewa Ara. Dia jalankan itu kenapa? Karena dia tahu itu benar, betul. Dia berpikir bahwa itu benar. Tapi dalam pengertian itu, ternyata dia ada di dalam kesalahan. Maka Tuhan proses dia untuk menuju kepada sesuatu hal yang baru. Dan disitulah dia boleh mengerti. Aku tahu, selama ini saya salah, betul ya? Tanpa proses ini, dia ada dalam kebiasaan-kebiasaan yang sebenarnya dia tidak sadar bahwa itu salah. Saya berikan contoh lagi, Paulus, selama ini adalah seorang Farisi yang luar biasa, seorang yang berpendidikan luar biasa, bukan? Tapi mengapa dia harus bertemu Tuhan di depan Damsyik? Mengapa dia harus rebah di depan Damsyik dengan melihat kemuliaan Tuhan? Dan dia harus buta. Ketika Ananias datang, baru memelekkan matanya. Dan ketika dia melihat cahaya itu, kemudian Tuhan katakan, mengapa engkau menganiaya aku? Kemudian ditanya, siapakah engkau? Apa kata Tuhan? Orang yang kau aniaya itu adalah kau yang menganiaya aku. Selama ini Paulus berpikir dia sedang membela Tuhan. Paulus berpikir dia berada dalam jalan yang benar. Tapi proses Tuhan membuat dia untuk boleh kembali. Ternyata selama ini saya salah. Saya harus menemukan sesuatu yang baru. Sadar atau tidak, kadang kita berada di dalam kebiasaan-kebiasaan yang kita tidak sadar bahwa itu salah. Tapi proses Tuhan membuat kita, baru kita sadar ternyata selama ini kita salah. Tapi itu tergantung kita mendengar suara Tuhan apa enggak. Kita mau taat sama Tuhan atau enggak. Kalau kita taat, kita mendengar, maka pada akhirnya kita memiliki pengetahuan yang baru. Kita punya pengalaman yang baru. Yang selama ini kita berkata, ternyata dulu saya salah toh.
Dulu saya salah toh, ya Pak Kris ya. Dulu saya salah toh, diajak KTK kasasi gak mau toh. Ya. Tapi setelah Tuhan mulai mengajar, ada pembaruan yang Tuhan kerjakan. Maka hari ini kita belajar dua hal. Belajar mendengar, belajar taat, tapi belajar menundukkan pengetahuan kita di bawah firman Tuhan. Maka saya percaya kita akan terus menjadi berkat. Jemaat Tuhan yang kekasih, mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan kudus. Saya berikan kesempatan bagi jemaat Tuhan.